Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan learning journal, laporan pembelajaran, terlebih dahulu kita untuk mengaji di bulan yang penuh suci. Iya, bercanda teman-teman. Jadi kemarin itu kebetulan barengan sama MK Pak Adi, sambil nunggu MK Pak Adi juga ada MK yang online dan saya sempetin juga untuk mengaji. Setelah saya selesai dari MK online tadi sambil mengaji juga teman-teman, gak mau rugi-rugi banget, langsung gercep dong untuk mengikuti MK Pak Adi di jam 3 sore. Kebetulan jam 3 sore sambil ngebuburit juga teman-teman. Ini suasana saya di Modern Cikande, tempat kediaman saya, dan melewati jembatan-jembatan yang sungainya Masya Allah indah banget ya teman-teman. Sungai, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Inilah lika-liku perjalanan saya dari Cikande menuju UIN SMH Banten. Menerjang panas di sore hari, tapi terbalaskan dengan pemandangan-pemandangan yang indah, Masya Allah banget, sawah-sawah. Dan kita sampai di UIN SMH Banten. Alhamdulillah selamat sampai tujuan, Masya Allah. Kita tiba di Universitas tercinta UIN SMH Banten untuk memenuhi panggilan MK penulisan berita dan artikel pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024. Inilah teman-teman kemegahan gedung-gedung UIN SMH Banten. Langsung aja ya kita gercep, udah sampai di Fakultas Dakwah, gedung Fakultas Dakwah yang Masya Allah megah banget. Sesampai kita di dalam gedung, kita harus melewati tangga-tangga surga dulu. Masya Allah, tangga-tangga surga. Jadi kita kebetulan dapat kelas di lantai 3, melewati tangga-tangga yang lumayan menguras tenaga di bulan puasa ini. Alhamdulillah ala kulli hal saya udah sampai di dalam kelas, dan kebetulan Pak Adinya belum ada nih teman-teman, kita tunggu dulu sejenak. Dan Pak Adi pun udah ada di kelas. Sekarang presentasi kelompok ketiga, di mana kelompok ketiga akan membawakan materi terkait teknik peliputan dan penulisan berita. Langsung dong diliput sama anggota HMPS. Ada si Ojan, sorry orangnya. Dan kita diliput sama HMPS katanya buat akreditasi KPI katanya. Di sini kita menghayati banget dari penjelasan kelompok 3 tentang teknik peliputan dan penulisan berita, dan sedikit kita diajarin sama anggota HMPS buat acting akreditasi video KPI. Di sini juga saya mengabadikan momen videoin sambil senyum-senyum untuk learning journal biar dapat nilai A. Ya teman-teman, itulah tadi sedikit video vlog atau perjalanan saya dari Cikande ke UIN SMH Banten untuk memenuhi panggilan MK penulisan berita dan artikel di hari Rabu kemarin. Langsung aja teman-teman, kita membahas materi yang sudah saya dapat dari perkuliahan pertemuan keempat kemarin yang dijelaskan oleh kelompok 3, di mana kelompok 3 ini membawakan materi teknik peliputan dan penulisan berita. Langsung ke definisinya aja. Definisi teknik peliputan berita adalah peliputan berita adalah cara atau teknik yang digunakan wartawan untuk menyampaikan informasi atau data yang akan dijadikan suatu liputan berita. Terus definisi teknik penulisan berita adalah suatu cara atau teknik mengenai tulisan yang diawali dengan membuat kerangka atau alinea pembukanya dan kemudian nanti dikembangkan pada alinea lainnya seperti pada body, isi, dan penutup. Selanjutnya yang saya tangkap adalah tahapan-tahapan peliputan berita. Yang pertama ada rapat redaksi, di mana di dalam rapat redaksi ini di dalamnya ini kayak pembagian tugas sesama rekan kerja, terus evaluasi di mana terkait peliputan berita yang sudah kita tayangkan, dievaluasi nih kita sesama rekan kerja.
Terus berita apa nih yang mau kita tayangkan, yang mau kita liput. Yang kedua adalah teknik peliputan, di mana di dalam teknik peliputan ini harus ada yang pertama observasi, di mana kita langsung meninjau langsung tempat kejadian perkara. Terus wawancara, dan setelah kita mewawancarai, selanjutnya kita riset dan dokumentasi. Terus tahap-tahap penulisan berita. Tahap-tahap penulisan berita ini yang saya dapat dari penjelasan kemarin adalah ada 8. Yang pertama, menentukan isu, di mana sebelum kita menulis berita ini adalah kita mencari isu yang sedang hangat sekarang gitu, yang mau kita tulis ini. Terus yang kedua adalah pencarian sumber berita, di mana kita ketika menulis berita harus sesuai informasi atau sumbernya ini harus jelas gitu, dapat dari mana berita ini. Terus yang ketiga yang tadi saya sudah jelaskan, ada wawancara, observasi, riset, dan dokumentasi. Yang keempat, mencatat hal-hal penting dalam panduan 5W+1H. Yang kelima adalah kita membuat kerangka atau gambaran. Yang keenam, membuat lead atau teras berita. Yang ketujuh, menulis isi sampai penutup. Yang kedelapan, melakukan penyuntingan, di mana ketika kita sudah selesai nih membuat menulis berita ini, kita harus melakukan penyuntingan. Tahu di dalam penulisan kita itu tidak sesuai EYD gitu atau lain sebagainya. Terus ada jenis-jenis peliputan hukum, di mana peliputan hukum ini seperti persidangan, investigasi, dan kasus korupsi. Terus ada jenis-jenis peliputan kriminal, ada 3 jenis. Yang pertama, peliputan kejahatan terorganisir. Yang kedua, kekerasan dan kriminalisasi jalanan. Yang ketiga, kejahatan seksual. Terus ada jenis peliputan berita politik, ada 4. Yang pertama, peristiwa yang diperkirakan akan terjadi, seperti pilpres kemarin, yang mana pilpres kemarin itu udah disiasati, yang mana bakal terjadi perkiraan dari wartawan ini. Yang kedua, kejadian yang mendadak, seperti kejadian kemarin tuh, pilpres, kecurangan pilpres, kan itu dadakan. Kejadian-kejadian yang tidak diperkirakan gitu, dadakan. Yang ketiga, peristiwa yang dijadwalkan, kayak seperti rapat dewan kan. Di dalam rapat dewan itu suka ada wartawan yang menyiarkan, yang meliput daripada rapat tersebut. Yang keempat, kejadian tidak terduga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Learning Journal, laporan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.